Shalom Aleihim Beshem Hamasyah. Saudara-saudari terkasih di dalam Allah, kali ini kita akan lanjut pada episode ketiga pada playlist Sejarah 1. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Sang Mesias. Perlu kita pertegas di awal bahwa semua ilmuwan menyadari, tidak ada catatan pasti dalam sejarah penelitian. Kita akan garis bawahi statement ini. Dan kita tidak perlu bimbang dengan rekonstruksi tokoh sejarah dan orang yang sebenarnya. Perspektif yang berbeda dan revisi tiada akhir memang tidak mungkin terelakkan dalam sebuah kajian penelitian. Yesus sejarah memang sulit dipahami, menarik dan menggoda untuk sesuatu yang sampai sekarang tidak kita ketahui dengan pasti. Dan perjanjian baru sendiri memberikan kita teka-teki mengenai orang yang mereka ceritakan. Sehingga ini memberikan kita rasa penasaran dengan pertanyaan. Seperti apa Yesus sebenarnya? Apa sebenarnya misi Yesus? Dua pertanyaan di atas akan terjawab jika kita dengan tekun terus mengikuti seri-seri paparan ini. Silahkan cek di playlist dengan judul Sejarah 1. Yesus Sang Mesias dalam pandangan Romawi. Kita memang tidak bisa memuaskan semua rasa penasaran kita, tapi paling tidak kesimpulan yang masuk akal dapat kita temui. Gambaran mengenai Yesus harus dilihat dari konteks sosialnya di Galilea dan Yudea pada masa itu, dan penyaliban adalah fakta sah terbaik mengenai Yesus, tetapi kita akan bahas tuntas bukti penyaliban Yesus pada video yang berbeda. Topik kali ini terkait kembali dengan temuan Titulus oleh Helena, dari episode 1. Temuan Titulus dari salib Yesus yang mana itu ditujukan untuk mempublikasikan hukuman sebagai contoh publik pada masa itu. Tulisan di papan itu berbunyi, Raja Orang Yahudi. Menurut Profesor Francis M. Young, kisah yang beredar di kalangan prajurit pada waktu itu adalah bahwa Yesus dipercayai sebagai Mesias, yang artinya, yang diurapi, anak Daud. Dengan kata lain, Yesus dianggap sebagai orang yang digadang-gadang menjadi raja yang akan memulihkan kerajaan Israel, dan ini berarti perlawanan terhadap penaklukan Romawi pada masa itu. Ini sejalan dengan catatan di dalam Injil yang menyatakan, jika Yesus dianggap sebagai Mesias, yang diurapi, anak Daud. Jadi Yesus dianggap sebagai raja yang dinanti-nantikan yang akan memerdekakan Israel. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 15 bahwa kerumunan pada waktu itu berusaha menjadikan Yesus sebagai raja, karena banyak mujizat yang telah dilakukannya. Mukjizat Yesus membuat orang Yahudi teringat bagaimana Allah membebaskan bangsa ini pertama kali dari Mesir. Provokasi pengangkatan paksa Yesus sebagai Raja Yahudi ini telah disorot tajam oleh penguasa Romawi. Kecil kemungkinannya di dalam pandangan Romawi, bahwa Yesus adalah Mesias palsu, karena sejarawan Hegesippus mencatat. Pada saat Vespasianus menaklukkan Yerusalem, dia memberikan perintah kepada Jenderal Titus putranya, untuk memastikan bahwa tidak boleh ada lagi keturunan royal family dari Raja Daud yang hidup di antara orang Yahudi. Catatan ini dilaporkan oleh sejarawan Eusebius dalam bukunya, Historia Ecclesiastica, Sejarah Gereja. Sehingga pada masa sebelumnya, Pilatus, demi untuk menyingkirkan tuduhan makar, maka dia menyalibkan Yesus. Jadi jelas bagi kita mengapa Romawi menghukum mati Yesus. Pertanyaannya adalah, sejauh mana tuduhan itu telah dibuat? Video kali ini akan selesai sampai di sini dan akan kita lanjut pada part 2 mengenai Yesus, Sang Mesias. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan berikan komentar yang berbobot untuk mendukung pelayanan ini. Kasih karunia Allah di dalam nama anaknya, Yesus, kiranya menyertai kita semua, amin.